Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berboncengan 3 orang sepeda motor yang melaju kencang menabrak trotoar di Jalan Azhari, Palembang. 2 orang tewas dan seorang lainnya tidak sadarkan diri. Seorang pelaku tawuran antar pemuda yang menewaskan 1 orang di kota Palembang ditangkap polisi. Petugas Manggala Agni melakukan pemadaman 4 hektar lahan gambut di Sungai Rengit di Kabupaten Banyu Asin yang terbakar. Tim Reskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Kalidoni meringkus salah satu pelaku tawuran antar pemuda yang menewaskan 1 orang di kota Palembang. Polisi masih memburu pelaku lain yang masih buron. Inilah video tawuran antar kelompok pemuda yang terjadi di kawasan Simpang Celentang, Kalidoni, Palembang pada tanggal 29 Juni lalu. Sekelompok pemuda menyerang kelompok lainnya dengan senjata tajam. Dalam peristiwa ini, seorang remaja berusia 18 tahun terkena sabetan senjata tajam hingga meninggal dunia. Sepekan menjadi buronan, polisi menangkap salah satu terduga pelaku bernama Bintang pada Sabtu siang pekan lalu. Tawuran dipicu oleh saling tantang di media sosial. Di mana pada saat terjadi tawuran antara kelompok bad boy dengan kelompok Express tersebut, kelompok 27 mencoba membantu. Namun ketika mendatangi TKP, belum sampai di TKP, kelompok yang sudah bertikai, yaitu kelompok bad boy, khususnya kelompok yang kalah, yaitu kelompok SPF, membalikan diri, melarikan diri. Disinilah korban yang notabene dari kelompok 27 seketika juga ikut kembali berbalik arah, namun terlambat dikejar oleh dari kelompok bad boy. Dengan pengejaran tersebut, seorang tersangka yang saat itu berparakan tinggi besar dengan menggunakan celana pendek dan jaket hitam telah melakukan penikaman dengan celurit. Selain menangkap terduga pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku. Polisi masih memburu pelaku lainnya yang masih buron. Petugas bakal menjerat pelaku dengan pasal pengeroyokan hingga hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menetapkan mantan Kepala BPBD dan Bendahara BPBD Ogan Komering Ulu sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana anggaran tahun 2022 dengan kerugian negara mencapai 428 juta rupiah. Keduanya langsung dilakukan penahanan di Rutan Batu Raja selama 20 hari ke depan. Mantan Kepala BPBD Ogan Komering Ulu Amsar Christopher dan Bendahara BPBD Ogan Komering Ulu Junaidi menjalani pemeriksaan di Unit Pidana Khusus Kejari Ogan Komering Ulu. Keduanya diperiksa atas kasus dugaan penyelewengan dana anggaran tahun 2022 yang merugikan negara 428 juta rupiah. Usai diperiksa selama hampir 3 jam, jaksa penyidik akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka. Keduanya keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi berwarna merah untuk dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2 Batu Raja selama 20 hari ke depan. Kegiatan-kegiatan tersebut namun tidak bisa kami sampaikan secara rinci, antara lain yang digunakan kegiatan perjalanan dinas, kemudian kegiatan pemeliharaan kendaraan bermotor dan seterusnya. Itu difiktifkan gitu, Pak? Sebagaimana kami sampaikan, ada yang fiktif, ada juga sebagian besar pertanggungjawaban kegiatan yang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang semestinya. Mungkin ada ke depan mungkin ada tersangka baru, Pak? Jadi kami akan tetap bekerja secara profesional, tentu nanti tim penyidik akan melihat perkembangan penyidikan, ini masih bergulir.
Penyidik Kejari Oku terus mengembangkan kasus ini sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Petugas Manggala Agni terus melakukan pemadaman di lahan gambut Sungai Rengit di Kabupaten Banyuasin pada hari ketiga. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektar. Lahan gambut yang berada di Sungai Rengit, Kabupaten Banyuasin ini terbakar pada Selasa siang pekan lalu. Upaya pemadaman masih dilakukan hingga Jumat lalu oleh petugas Manggala Agni dengan mengerahkan 15 orang petugas. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera mengungkapkan pada hari ketiga pemadaman dilakukan upaya pemadaman terakhir atau mopping up untuk meminimalisir potensi api kembali menyala dan memastikan semua titik api yang berada di lokasi sudah sepenuhnya padam. Eskalasi pemadaman membutuhkan waktu karena terjadi di lahan gambut dengan luasan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran lahan kosong tersebut, namun diduga akibat adanya aktivitas warga di sekitar lahan yang memicu munculnya titik api. Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan mulai terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, seperti Banyuasin dan Ogan Ilir, dan mengakibatkan sebaran titik panas terdeteksi, meski jumlahnya masih naik turun dan berkisar 15 titik per hari. Kita belum tahu, tetapi kondisinya kan itu lahan kosong dan di samping-sampingnya juga jauh dari pemukiman, jadi bisa jadi ada kelalaian masyarakat atau apa, kita belum sampai ke sana, tetapi fokus kita masih pada pemadamannya gitu. Yang penting mati dulu, tuntaskan, baru nanti kepolisian yang akan menindaklanjuti untuk penegakan hukum dan sebagainya. Luasan lahan yang terbakar berapa? Estimasi sekarang 4 hektaran, tetapi nanti kita pastikan lagi untuk dengan drone, kita pastikan luasannya berapa. Ada berapa banyak petugas Pak yang dikerahkan ke sana Pak? Itu cuma satu regu 15 orangan gitu. Jadi Manggala ini 15 orang, terus ada perbantuan juga kemarin, ada dari perusahaan sekitar itu ada yang menjaga juga di situ, kemudian BPBD sama TNI Polri juga ada di situ. Untuk penanganan karhutla pada tahun ini di Sumsel, sedikitnya dikerahkan 260 petugas Manggala Agni di sejumlah daerah operasi. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agi Kurniasandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.